pada tahun ini Khatib akan menyampaikan ke muslimin ada 4 hal yang perlu kita ketahui secara bersama. 4 hal ini yaitu di dalam kondisi kehidupan kita pada hari ini, yaitu yang pertama, bahwasanya kita sudah 1 bulan penuh lamanya di karantina kita kaum muslimin. Maksud karantina ini dipesantrenkan kita 1 bulan penuh dalam rangka pengajian-pengajian, dalam rangka tadarus di rumah pada hari ini. Maka kaum muslimin, ada 1 hal yang penting, yaitu marilah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu secara beriktibar namanya. Ibadah secara beriktibar ini artinya adalah yaitu 1 bulan penuh kita dengan kesungguh-sungguhan melaksanakan sesuatu ibadatkah, puasa Ramadankah, berzakatkah, harta, baik pun zakat harta, zakat fitrah, kemudian kita membaca ayat suci Al-Quran. Nah, nanti kaum muslimin, yaitu yang pertama yang perlu kita ketahui, di 11 bulan yang akan datang, bulan yang 1 bulan inilah yang bulan pembuktiannya kaum muslimin. Bulan yang 1 bulan inilah adalah salah satu bukti bahwa kita memang benar-benar taat la'allakum tattaqun tersebut. Di penghujung ayat yang diperintahkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tersebut, yaitu inti dari ayat tersebut agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, la'allakum di sini kaum muslimin, di luar bulan Ramadan nanti apakah kita bisa mempertahankannya? Ini yang pertama, kita sabar di bulan Ramadan. Kedua, kita bisa menahan haus dan lapar hawa nafsu kita. Kemudian kita bisa berkata jujur di bulan Ramadan. Nah, di luar Ramadan nanti apakah kita benar-benar la'allakum tattaqun tersebut, bisakah kita mempertahankan yang satu ini, yaitu ilmu yang dapat di bulan Ramadan bisa kita mempertahankan di bulan-bulan selanjutnya. Nah, itu yang pertama kaum muslimin. Yang kedua yang perlu kita ketahui kaum muslimin, yaitu senantiasa kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita selalu meninggikan derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena apa kaum muslimin? Karena di momentum tahun ini kita di bulan Ramadan sudah meninggalkan kita. Di satu sisi kaum muslimin, kita pada hari ini yaitu dilanda, diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah dalam rangka apa? Dalam rangka berarti kita selaku umat Allah sudah lupa mungkin sebagian kita, yaitu kepada perintah-perintah Allah. Mungkin banyak sebagian-bagian kita yang melaksanakan larangan-larangan Allah. Maka dari itu kaum muslimin, kita diuji oleh Allah, apakah namanya wabah virus corona kah, COVID-19 kah pada hari ini. Kami beberapa hari lalu kaum muslimin mengadakan rapat Majelis Ulama Kota Bukit Tinggi, bahwasanya kita bukan berarti menjauhkan masjid, surau, bukan, tidak kaum muslimin. Akan tetapi di sebuah daerah tersebut bisa mengamankan, apakah itu dalam rangka mengamankan cara-cara yang menurut dokter, menurut dinas kesehatan. Apakah cuci tangan awak sebelum masuk surau, atau dari rumah awak dulu dalam rangka menjaga ini kaum muslimin. Marilah kita, kalau pandai kita menjaga itu, dapat kita sholat musalah musaji awal. Nah, artinya apa kaum muslimin? Artinya yang kedua ini senantiasa selalu meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dalam rangka kita meredam azab-azab Allah, adalah kita selalu meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Kita jauhkan lagi namanya yang mengalur, yang namanya yang caci maki di belakang-belakang tadi, mengecek pengurus awak tadi, ada mengecek di belakang ini itu. Kita jauhkan antara itu kita lagi kaum muslimin. Karena apa? Perpecahan itu adalah laknat Allah akan datang. Dan maka dari itu kaum muslimin, dengarkanlah firman Allah, yaitu di dalam surah An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, ada 3 yang di dalam kehidupan ini yang harus kita lakukan kaum muslimin. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ada 3 yang di dalam kehidupan yang perlu kita lakukan kaum muslimin. Yang pertama, taatilah Allah. Nah, bagaimana tata cara mentaati Allah? Yaitu di dalam ajaran Islam sudah qat'i, tidak bisa dirubah-rubah. Yaitu bahwa tata cara mentaati Allah tersebut
melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Tidak bisa dia golek-golek. Mungkin ada sebagian awak yang ingin mencampur adukkan mungkin mana yang haram dan mana yang halal. Mungkin ini penyebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian bagi awak. Dengan yang sedikit Allah, dengan sedikit senjata Allah diberikan kepada umatnya. Umatnya olah kalian pasiengan. Dan nampak justru. Itu pun pengertian kaum muslimin. Dokter-dokter begitu tidak nampak wabah itu dari apakah alat yang pembesar tersebut, apakah dengan ilmu kesehatan tersebut. Nah maka dari itu awak evaluasi diri awak. Evaluasi dalam artian apa kaum muslimin? Rindu kita seperti dahulu kalanya. Bagi kami yang sholat laki, rindu kita sholat Jumat secara berjamaah ramai-ramai oleh musajid. Rindu kita bagi itu majelis taklimnya, BKMT-nya mungkin. Maka dari itu muslimin, marilah kita senantiasa meningkatkan ketaatan itu secara kafah, menyeluruh. Jangan ada dicampur aduk. Karena apa? Wa'atirullah tersebut makna tafsirannya, yaitu mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Tidak bisa wa'agu-agu campur adukan. Apakah baik itu pedagang dalam rangka mengukur timbangannya, 1 kilo wak sampai 1 kilo. Begitu pula pejabat mungkin membuat aturan harus adil. Jangan sampai awak mungkin sebuah masyarakat yang satu, oh ini kayu mah, aku pajaku bansai dengar. Awak tinggal kalah sepajaku. Jadi Miriam memiliki aturan. Bukan itu yang dimaksud dengan adil, taat kepada Allah tersebut kaum muslimin. Supaya apa kaum muslimin? Supaya kita Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya diturunkan oleh Allah. Semoga cepat wabah ini berlalunya kaum muslimin. Dan kedua, wa'ati Rasul. Bagaimana tata cara taat kepada Rasulullah kaum muslimin? Di dalam ajaran Islam mengatakan, di dalam peristiwa Isra Mi'raj, baginda Rasulullah diperjalankan, diabadikan di dalam surah Al-Isra, bahwasanya baginda Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pulang dari peristiwa Isra Mi'raj tersebut kaum muslimin, yaitu baginda Rasulullah diperintahkan, dibawa oleh baginda Rasulullah. Perintah dari Allah adalah apa lupa? Perintah dibawa oleh baginda Rasulullah dari peristiwa Isra Mi'raj, yaitu adalah solat 5 kali sehari semalam yang harus kita lakukan. Kalau harus itu wajib hukumnya kaum muslimin. Jangan ada mama yang rajin ke surau ke musajid, akan tetapi anak cucunya, anaknya, minantunya yang di rumah kumandangkan azan, akan tetapi di rumah TV kare-kare. Itu adalah sebuah kecil kaum muslimin. Kalau maulah kita mengevaluasi diri awak, azan itu adalah pemandangan seruan Allah. Bahkan di dalam sejarah mengatakan kaum muslimin, begitu susahnya baginda Rasulullah mengumandangkan azan di kala di kota Makkah. 3 tahun tersebut baginda Rasulullah mengembangkan ajaran Islam di kota Makkah. Kafir Quraisy banyaklah halangan rintangan yang diberikan oleh kafir Quraisy kepada baginda Rasulullah. Bayangkan kaum muslimin. Begitu pula Bilal bin Rabah, yaitunya adalah muazzin yang pertama kali mengumandangkan azan. Payah bagi di dalam sejarah tersebut, payah Bilal bin Rabah naik kate. Karena apa kaum muslimin? Orang kafir Quraisy menggaduh supaya Bilal jatuh naik kate ada perumahan waktu itu. Nah artinya apa kaum muslimin? Kalau kita anak kecil, apakah itu azan dikumandangkan masuk waktu zuhur, awak tinggalkan aktivitas awak. Awak tinggalkan apakah itu senetron yang rancang. Minimal mungkin kaum muslimin masuk waktu azan kita matikan TV. Kalau tidak nak solat awak beko solat, tapi matikan TV dalam rangka apa? Menghargai nama-nama lapas-lapas panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah tata cara solat, taat kepada baginda Rasulullah, yaitu solat jangan kita tinggalkan. Kalau nak elok solat kaum muslimin, sudah solat didirikan umat Islam, umat Nabi Muhammad. Kata baginda Rasulullah mengatakan di dalam sabdanya, "Shollu kama ra'aitumni usolli." Solatlah kamu seperti aku solat. Nah, bagaimana tata cara solatnya baginda Rasulullah? Di dalam buku sejarah mengatakan, yaitu solatnya baginda Rasulullah sebelum masuk waktu solat, baginda Rasulullah selesai istinja, selesai berwudunya, itu siap di dalam kondisi solatnya.
siap untuk melaksanakan sholat. Nah, artinya apa?